Hai, kembali lagi di Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film yang berjudul The Warlord of the Sea. Video ini mengandung spoiler, dan sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita. Film dimulai oleh sekelompok pasukan bajak laut yang dipimpin oleh Yama akan menyerang kota Wuji. Mereka akan menjarah kota itu. Sementara para polisi laut kota Wuji bersiap-siap akan menghadapi serangan dari para bajak laut. Mereka dipimpin oleh kepala Zhang dan seorang pemuda bernama Luoli. Semua armada bersiap untuk berperang. Meriam-meriam sudah siap untuk ditembakkan. Dan pertempuran antara polisi kota Wuji melawan para bajak laut pun terjadi. Mereka saling tembak dan beradu strategi perang. Luoli mengambil alih kemudi kapal. Dia mengarahkan kapal ke kiri, padahal di kiri mereka ada kapal bajak laut. Tapi Luoli sangat yakin dengan apa yang dilakukannya. Saat kedua kapal bertabrakan, Luoli memerintahkan pasukannya untuk menembakkan jangkar. Lalu dia langsung menyerang para bajak laut itu sendirian. Dengan mempersenjatakan tombak seperti Trisula milik Poseidon, dia menghajar para bajak laut itu satu persatu. Luoli lalu menyerang Yama yang seperti Kapten Hook. Tapi ternyata Yama sangat kuat. Tiba-tiba ada petir yang menyambar, dan banyak peti mati hitam yang mengapung di sekitar mereka. Saat para bajak laut membukanya, ada asap hitam yang keluar dari peti-peti itu. Luoli mundur, begitu juga dengan Yama. Peti-peti misterius itu hanyut dan sampai di kota Wuji. Banyak warga yang mati karena asap hitam yang keluar dari peti-peti itu. Luoli menyelidiki asap hitam itu, dan menurut dia, asap hitam itu adalah sejenis ganggang purba. Dia juga menemukan ada peta yang berada di samping peti, dan Luoli berkata mungkin peti-peti itu berasal dari Tanah Baru. Itu tanah legenda yang kaya akan sumber daya alam yang tidak bisa habis. Namun belum ada satu orang pun yang pernah menemukannya. Luoli mendatangkan peneliti laut yang bernama Tu Gedong untuk mempelajari peta itu. Dia dengan yakin berkata kalau itu adalah peta menuju Tanah Baru. Luoli segera mengajak berlayar menuju Tanah Baru. Tapi Tu Gedong menjelaskan kalau untuk sampai di Tanah Baru, mereka harus melewati Laut Mati yang banyak dipenuhi oleh monster laut ganas yang dipimpin oleh Raja Hantu Lentera. Mereka harus mengajak seseorang yang mengerti bahasa laut agar mereka bisa selamat. Dan orang itu adalah perempuan yang bernama Haiji. Dia adalah seorang bajak laut yang rela ditahan demi menukar nyawa awak kapalnya. Luoli dan Kepala Zhang mendatanginya dan mengajaknya untuk bekerja sama. Tapi Haiji ragu dan khawatir kalau itu hanya jebakan. Kepala Zhang juga mengembalikan kerang Wan Hai milik Haiji agar dia mau bekerja sama. Tapi Haiji tetap belum yakin. Dan saat Luoli berkata kalau mereka akan memberikan dia satu tempat di Tanah Baru, Haiji akhirnya setuju. Tapi dia juga punya syarat. Mereka harus berlayar ke Tanah Baru dengan menggunakan kapal Haiji dan para awaknya. Haiji meniup kerang Wan Hai, dan seketika kapal Haiji datang dengan seorang anak buahnya yang bernama Ruan Meng Meng. Ruan tidak mau diajak berlayar bersama polisi laut karena dia sangat membenci mereka. Saat Luoli dan Ruan bertengkar, Haiji memanggil seekor ikan paus yang berada di laut, dan mereka berdua berhenti berdebat. Akhirnya mereka memulai perjalanan menuju ke Tanah Baru dengan dibantu oleh sekelompok ikan paus biru sebagai navigator. Dan ternyata Luoli juga bisa mengendalikan hewan laut. Lalu kapal pun maju dengan kecepatan penuh. Di atas kapal, Haiji dan Kepala Zhang sedang bersenang-senang menari bersama para awak kapal. Lalu Haiji mengajak Luoli untuk ikut menari juga. Mereka sangat menikmati perjalanan sebelum mereka menghadapi bahaya yang lebih besar. Malam harinya, Haiji dan Luoli sedang ngobrol di ujung kapal. Haiji merasa kalau Luoli berbeda dengan polisi laut lainnya. Dia merasa kalau Luoli adalah orang yang baik. Luoli ditemukan oleh para pedagang di dalam sebuah peti bersama sebuah kompas dan tombak Trisula. Dia dirawat dan dibesarkan oleh para pedagang. Di balik kompas itu ada tulisan Tanah Baru. Dan dia selama ini mencari Tanah Baru untuk mencari tahu siapa keluarganya. Ruan ternyata menyukai Haiji. Dia menggunakan berbagai cara agar Haiji menyukainya, tapi gagal. Awak kapal membunyikan lonceng tanda bahaya, dan mereka sudah sampai di Laut Mati. Kompas tidak berfungsi, dan ikan paus biru juga tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kapal tiba-tiba bergetar, dan ada sesuatu yang menyerang mereka. Dan muncullah monster laut raksasa yang bernama Raja Hantu Lentera. Dia terus menyerang kapal. Haiji lalu menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan Raja Hantu Lentera. Namun dia tetap menyerang dan ingin memakan mereka. Luoli mengeluarkan tombaknya dan siap menyerang Raja Hantu Lentera. Dia menembakkan flare gun ke udara. Raja Hantu Lentera muncul dan dia segera menyerangnya. Monster itu menyerang Haiji, tapi Luoli berhasil menyelamatkannya. Namun kaki Luoli terikat dan dia tercebur ke laut terseret oleh Raja Hantu Lentera.
Haiji menggunakan kekuatan kerang Wanhai untuk berbicara dengan Raja Laut Lentera, dan monster itu lalu berbalik arah. Dia semakin marah dan akan memakan Haiji dan Ruan. Tiba-tiba Luoli menariknya ke laut. Dia memukul Raja Hantu Lentera dengan kekuatannya. Monster itu akhirnya kabur dan Luoli tidak sadarkan diri. Ruan segera melompat dari kapal dan menolongnya. Luoli akhirnya sadar. Mereka berhasil keluar dari laut mati dan selamat dari Raja Hantu Lentera. Luoli ingat saat di dalam laut tubuhnya mengalami perubahan. Mendengar hal itu, Tugedong lalu berkata kalau dia selama ini mencari Luoli. Tugedong ternyata adalah sahabat ayah Luoli yang bernama Luo Dayong. Mereka berdua adalah seorang ilmuwan, dan mereka sedang meriset obat yang membuat tubuh manusia bisa berevolusi agar bisa beradaptasi dengan kehidupan laut. Luo Dayong diam-diam menyuntikkan obat itu ke dalam tubuh Luoyi saat bayi. Tugedong marah dan mengantar Luoyi ke kapal dagang. Sementara Luo Dayong menghilang. Luoyi sangat kecewa mendengar cerita Tugedong dan menganggap ayahnya adalah orang yang sangat kejam. Tapi Haiji dan yang lain menghiburnya agar tidak merasa sedih. Mereka sekarang sudah seperti sebuah keluarga. Tiba-tiba terdengar suara awak kapal berteriak kalau ada orang yang naik ke atas kapal. Ternyata dia adalah Yama bersama anak buahnya. Luoyi dan yang lain kabur, tapi kepala Zhang dan Tugedong tertangkap. Yama menemukan peta laut yang dibawa oleh Tugedong. Lalu dia akan mengadakan rapat besar bajak laut bersama keempat raja bajak laut lainnya di kota Sen Luohai. Luoli, Haiji, dan Ruan berada di tengah laut menggunakan sebuah sekoci. Mereka menemukan petunjuk arah yang ditinggalkan di laut oleh kepala Zhang. Mereka terus mendayung mengikuti petunjuk arah itu sampai akhirnya mereka tiba di kota Sen Luohai. Sen Luohai adalah kotanya para bajak laut. Di sana mereka bertemu dengan kepala Zhang yang menjadi seorang penjual obat. Kepala Zhang berkata kalau besok akan ada pertemuan para raja bajak laut untuk membahas tanah baru. Rapat besar bajak laut dimulai dan para raja bajak laut sudah berkumpul. Kepala Zhang menyusup di pasukan raja kelima, Luosa Laut Utara. Luoli di pasukan raja keempat, Kefanaan Laut Utara. Haiji di pasukan raja ketiga, Mengpo Laut Utara. Dan Ruan berada di pasukan raja kedua, Hakim Laut Utara. Raja pertama akhirnya datang, dia adalah Yama Laut Utara. Kelima raja sudah hadir, dan pertemuan bajak laut secara resmi dimulai. Yama mengumumkan kalau dia telah mendapatkan peta laut tanah baru. Dia menyandera Tugedong untuk memandu mereka menuju tanah baru. Haiji ternyata sebelumnya telah menaruh racun di anggur yang disajikan untuk acara itu. Semua bajak laut bersulang. Tapi masih belum ada efek dari racun milik kepala Zhang. Kepala Zhang berkata kepada raja kelima kalau raja keempat telah berbuat curang dengan tidak membagikan uang kepada mereka. Raja kelima marah dan mengusulkan raja keempat tidak boleh ikut dalam perjalanan. Tentu saja raja keempat tidak terima, lalu suasana menjadi kacau. Mereka berdua terus saja berdebat. Raja kelima ternyata juga berbuat curang dengan tidak membagi uang kepada raja kedua. Raja ketiga justru menambah panas suasana, dan kekacauan terjadi lagi. Mereka saling menyiram anggur. Yama menghentikan keributan itu. Tiba-tiba Luoli dengan menggunakan trik menembak Yama. Ruan segera berteriak kalau itu adalah perbuatan raja keempat. Efek racun mulai bekerja. Semua bajak laut pingsan. Luoli dan yang lain segera pergi meninggalkan tempat itu. Mereka berlima akhirnya berkumpul kembali di kapal milik Haiji. Tapi peta laut tanah baru ketinggalan di Sen Luohai. Beruntung Tugedong ternyata sudah hafal isi peta itu. Ruan mencurahkan isi hatinya kepada Luoli. Dia berkata kalau dia sangat mencintai Haiji dan bersedia melakukan apapun untuknya. Tugedong teringat masa mudanya bersama Luo Dayong saat melihat Luoli dan Ruan. Dia juga pernah punya seorang putri, tapi dia berkata kalau putrinya hilang entah kemana. Luoli melihat sebuah pulau, dan Tugedong berkata kalau pulau itu adalah tanah baru. Mereka lalu turun di pulau itu dan menemukan peti mati hitam. Mereka juga menemukan selembar koran dan melihat ada bangunan buatan. Sesuatu yang menurut Haiji janggal bisa berada di tempat terpencil. Lalu mereka pun segera menyelidiki tempat itu. Mereka berlima masuk ke dalam bangunan. Ternyata tempat itu seperti sebuah tempat penelitian. Luoli lalu curiga dan bertanya kepada Tugedong siapakah dia sebenarnya. Tiba-tiba Tugedong memutar sebuah tombol dan Luoli bersama yang lain terkurung dalam kurungan yang dialiri listrik. Tugedong membuka sebuah tirai dan di baliknya ada seorang perempuan di dalam kotak. Ternyata dulu Tugedonglah yang melakukan eksperimen kepada putrinya. Namun eksperimennya gagal dan putrinya berubah menjadi monster. Lalu dia diam-diam melanjutkan eksperimennya kepada Luoli. Luo Dayong lalu marah mengetahui apa yang dilakukan oleh Tugedong. Tugedong membutuhkan Luoli untuk menyelamatkan putrinya yang bernama Sasha. Itulah sebabnya dia memancing Luoli untuk datang ke tempat itu.
Dan tempat itu bukanlah tanah baru. Tugedong menjadi gila akibat memikirkan putrinya. Lalu Luoli bersedia memberikan darahnya, tapi dia meminta teman-temannya dibebaskan. Tugedong setuju dengan permintaan Luoli dan membebaskan mereka. Tugedong mulai mengambil darah Luoli dan menyalurkannya kepada putrinya. Tiba-tiba Yama beserta pasukannya datang. Mereka mengepung tempat itu. Kapten Zhang dengan gagah berani maju sendirian. Haiji dan Ruan bertarung melawan pasukan bajak laut. Mereka berdua mengalahkan para bajak laut itu satu persatu. Yama mendekati Luoli, sementara proses transfusi masih belum selesai. Luoli sekuat tenaga menahan serangan Yama sambil berusaha agar transfusi darah terus berjalan. Haiji terluka dan dalam bahaya. Ruan lalu menolongnya, tapi naas, Ruan tertusuk pedang lawan. Ruan sedang sekarat. Dia meminta Haiji untuk menciumnya sebelum dia mati. Dan ternyata dia hanya berakting. Proses transfusi darah telah selesai. Luoli mengambil tombaknya dan dia siap bertarung dengan Yama. Sasha akhirnya sadar dan keluar dari kotak. Luoli bertarung melawan Yama. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Luoli berhasil melukai Yama. Akhirnya Yama kabur karena dia takut dikeroyok. Tugedong berterima kasih kepada Luoli dan yang lain karena putrinya berhasil selamat. Namun tiba-tiba Ruan terjatuh. Lukanya ternyata sangat parah. Haiji dengan sedih berkata, dia akan sangat marah kalau Ruan memainkan trik berpura-pura mati lagi. Ruan meminta Haiji agar mengingatnya seumur hidup. Dia berkata kalau dia benar-benar sangat mencintai Haiji. Dan Ruan akhirnya meninggal dengan tenang. Laoli membuka sebuah buku kecil. Di situ ada sebuah foto seorang anak kecil bersama ayahnya. Dan di buku itu dia juga menemukan peta menuju tanah baru. Laoli, Haiji, dan Kapten Zhang melanjutkan perjalanan mereka menemukan tanah baru. Nah, itulah tadi alur cerita dari film The Warlord of the Sea. Kita tunggu saja kapan kelanjutan dari film ini akan dibuat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video alur cerita film berikutnya.